Tidak terasa ya, waktu sudah berjalan begitu cepat. Ada suara apa ini? Oke. Waktu berjalan begitu cepat saudara, ya kita sudah masuk di bulan Desember. Ya, di bulan terakhir di tahun 2023. Apa kabar sekali lagi saudara pagi hari ini? Saya bertanya dari dalam hati saya. Saya berdoa kita semua tetap sehat, ya. Kita semua tetap dalam keadaan baik dan kita tetap percaya bahwa anugerahnya yang mempesona itu selalu tercurah buat hidup kita. Amin. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanannya, ya, anugerahnya melimpah atasmu. Oh, haleluya. Saudara, sepanjang bulan Desember ini kita akan belajar bersama-sama, ya, dalam tema-tema mingguan kita. Kita akan belajar tentang anugerahnya yang sempurna. Ya. Apa saudara? Anugerahnya yang sempurna. Anugerah yang terbesar, anugerah yang telah Bapa berikan buat kita. Apa itu? Saya percaya itu lebih daripada harta dan apa yang kita miliki saat ini. Anugerah yang terbesar, anugerah yang sempurna dalam hidup kita itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, saudara, jadi kalau kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi saat ini, kita telah dipilih oleh Allah, ya, karena yang memilih itu adalah Allah. Dan kita percaya kepada Dia. Jadi kalau saat ini kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki Dia dan kita adalah menjadi kepunyaannya, saudara. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Kita adalah orang-orang yang beruntung, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena celakalah kita. Binasalah kita kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam Dia dan kita tidak menjadi milik dan kepunyaannya. Saudara, kenapa? Karena sungguh-sungguh Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan Yesus itu adalah kabar baik buat kita dan seluruh bangsa ini. Dan saudara, inilah kesukaan besar bagi kita. Tema kita minggu ini adalah kesukaan besar. Ya saudara, ini yang diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala pada waktu itu. Ya. Injil Lukas 2 ayat 10 saudara ditulis di sana demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudara, ada berita yang luar biasa, ada berita yang wow, yang keren banget, yang sungguh dahsyat, yang saat itu didengar, disaksikan oleh para gembala. Ada kabar baik, yaitu kesukaan besar telah datang untuk kita saat ini. Jadi kesukaan besar itu sekarang adalah menjadi milik kita, kepunyaan saudara yang telah dianugerahkan buat kita. Ya. Dan saudara, inilah yang dikatakan sebagai penggenapan janji dari Bapa kita di surga. Yang telah dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, di dalam perjanjian lama saudara bisa baca dalam Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan di sana apa? Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Wow, luar biasa. Saya ketika merenungkan bagaimana nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Ya, di zamannya orang-orang masih belum mengalami. Tetapi saat ini kita telah mengalami
apa yang telah dinubuatkan. Dan kita telah rasakan dan ini menjadi milik kita saat ini. Bahwa penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu menjadi milik kita. Wow, sebuah kebanggaan ketika kita sungguh-sungguh memiliki Kristus Yesus dalam hidup kita, saudara. Ya. Jadi saudara, mari kita merenungkan betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Yesus Kristus. Ya, dia tidak main-main dengan janjinya. Ya, dia tidak sekedar hanya berkata. Ya, dia tidak main-main dengan janji apa yang dia sampaikan, tetapi dia sungguh-sungguh saudara menggenapi apa yang menjadi rencananya. Artinya apa saudara? Artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Jadi apa yang dia firmankan dalam hidup saudara itu pasti akan digenapi. Ya. Dan kabar baiknya pagi hari ini saudara, yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau beritahukan kepada saudara dan saya. Ya, bahwa kesukaan besar itu telah dianugerahkan dan diberikan buat kita. Kasih tahu sekali dari kiri kanannya, ya, kesukaan besar milikmu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya. Jadi ini sebuah fakta, ini sebuah realita kehidupan saat ini. Sesungguhnya ini yang menjadi milik kita. Saudara, dia penasehat ajaib dikatakan. Amin. Jadi apapun kesusahan saudara, apapun masalah saudara-saudara, percayalah ketika saudara sungguh-sungguh datang kepada dia, dia akan memberikan hikmat, dia akan memberikan pengetahuan, dia akan memberikan pencerahan untuk kita bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dia penasehat. Ya, dia memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, ya hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dia berikan tuntunannya. Dia berikan hal-hal yang keajaiban-keajaibannya. Sehingga kita mengerti bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jadi serius banget. Ketika firman itu disampaikan buat kita, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana hidup kita. Kita sungguh-sungguh diajar memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Pikiran yang ada dalam pikiran kita. Hati yang tercermin dalam hati kita. Dan segala perilaku kita itu sungguh-sungguh kita harus perhatikan. Dan bagaimana kita bisa mengkontrol, bagaimana kita berjalan seturut dengan kehendak dan firman-Nya, kita datang kepada dia, kita minta nasihat dia. Sebab dia penasehat ajaib. Ya. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara usahakan, ya, minta nasihatnya. Ya, minta nasihatnya saudara. Satu kali saya pergi ke Glodok, ya. Di situ ada di lantai 2 apa lantai 3 kalau nggak salah. Di situ ada ruangan ditulis itu, ya, untuk meramal. Silakan datang ke sini. Saudara, masih ada orang-orang yang datang masih minta petunjuk, minta nasihat kepada hal-hal yang seperti itu. Mungkin kadang ke Gunung Kawi. Tetapi saya percaya kita adalah orang-orang yang mau datang kepada Tuhan untuk meminta nasihatnya. Amin. Dia pasti tolong kita. Karena apa? Dia penasehat ajaib kita. Nah, saudara dikatakan apa lagi? Saudara, dia Allah yang perkasa. Jadi sehebat apapun musuh saudara, sekuat apapun lawan saudara. Ya. Seberat apapun masalah saudara, dia sanggup memberikan kekuatan. Dia sanggup saudara memberikan kemenangan bagi saudara. Ya, sebab dia Allah yang perkasa. Dan dia telah hadir di tengah-tengah bumi ini untuk setiap kita. Dan inilah yang membuat kesukaan besar buat kita. Nah saudara, mengapa saya berani katakan demikian?
Karena semua telah dibuktikan saudara lewat apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Saudara baca Alkitab bukan? Amin. Ketika saudara membaca halaman demi halaman. Ketika saudara merenungkan bagaimana perjuangan orang-orang yang beriman. Mereka telah melewati lembah kelam. Boleh dikatakan masalah yang kita alami saat ini ketika kita baca firman Tuhan itu gak ada apa-apanya. Tetapi mereka sungguh-sungguh dapat melewati lembah itu. Kenapa? Karena mereka meyakini, mereka sanggup melewati lembah itu karena mereka memiliki Allah yang perkasa. Ya. Tinggal persoalannya gini pagi ini saudara. Ya. Persoalannya pagi ini bagaimana kita bisa mengalaminya. Ya kan? Bicara di atas mimbar sih gampang. Ngomong sih gampang, ngasih tahu sih gampang. Tapi persoalannya saya harus tahu dong. Bagaimana saya bisa mengalami itu semua? Bagaimana kita bisa mengalami kesukaan besar seperti itu? Sekalipun saat ini ada masalah-masalah dalam hidup kita, keadaan ke depan kita tidak tahu menjadi seperti apa, nggak ngerti. Semakin beratkah, semakin susahkah, semakin sulitkah? Kita nggak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berbicara kepada gembala-gembala pada saat itu bahwa kesukaan besar itu telah datang untuk seluruh bangsa. Jadinya untuk kita saat ini dan itu telah kita alami dalam hidup kita. Sekarang persoalan bagaimana kita bisa kita alami dalam hidup kita. Saudara, tahun berganti tahun mungkin terus seperti ini ya. Natal berganti dengan Natal, beritanya tetap sama ya kan. Kesukaan besar bagi dunia. Tapi masalah saya tetap ada gitu. Ya kan? Masalah tetap ada, beban saya cukup berat jalan hidup ini. Kita nggak happy gitu kan. Kayaknya dari tahun ke tahun kayaknya kita begini-gini terus gitu. Kita nggak ngalami apa itu nama sukacita. Ya kan? Di rumah tangga kita masih begitu ya, kayaknya nggak ada berubah ya. Hah? Tahun kemarin kini udah bulan Desember. Sukacitanya mana sukacita? Kita nggak nikmati sukacita bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, bersama komunitas kita. Saudara, yuk pagi hari ini kita mau belajar dari gembala-gembala. Ya, karena berita ini disampaikan untuk gembala pada saat itu. Dan kita mau belajar dari gembala-gembala. Saudara, mari kita mau perhatikan Lukas 2 ayat 10 ya. Dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kata berita di sana, ada kabar luar biasa yang didengar oleh gembala-gembala. Amin. Bahwa ada kesukaan besar untuk gembala-gembala, ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan saat itu. Tapi gembala-gembala udah alami belum? Gembala-gembala udah alami belum? Baru dengar kan? Ya kan belum, baru dengar kata malaikat. Mereka belum mengalami. Jadi saudara, kalau gembala-gembala itu ingin mengalami, kalau kita ini juga ingin mengalami, saudara, bagaimana kesukaan besar, tidak cukup, saudara, kita hanya mendengar saja. Tidak cukup, saudara, kita hanya mendengar kata pendeta. Gembala-gembala hanya mendengar kata malaikat. Enggak cukup, saudara. Ya. Kalau kita mau mengalami sukacita yang melimpah, yang besar dalam hidup kita, saudara, sekali lagi nggak cukup. Kita cuma dengar di sini pulang. Dengar pulang setiap minggu. Makanya nggak ada yang berubah. Mau lewat khotbah, mau lewat KKR, mau lewat seminar. Ya. Nggak cukup saudara. Cuma kita dengar firman Tuhan. Bagus nggak? Bagus. Keren nggak? Keren. Apalagi pembicara yang kita undang yang dari luar, yang luar biasa. Bagus sekali, tetapi berubah nggak kita? Nggak berubah. Pada saat kita mendengar, oke, keren banget, bagus banget, memberkati sekali.
Tetapi berubah nggak kita? Berubah apanya? Maksudnya berubah nggak kita menjadi semakin seperti Kristus? Karakter kita semakin diperbaharui. Yang tadinya mudah cepat untuk marah, sekarang mulai meredam. Sekarang mulai menguasai diri kita sendiri. Yang tadinya sulit untuk mengampuni, ketika kita dengar firman Tuhan, kita mulai menjadi orang yang mudah untuk melepaskan pengampunan. Ya. Gak cukup saudara. Kita dengar dari khotbah. Begitu juga gembala-gembala gak cukup dengar kata dari malaikat ya. Gembala-gembala itu harus pergi. Apa saudara? Harus pergi mencari bayi Yesus. Mereka harus berusaha. Mereka harus berusaha menjumpai Yesus face to face. Mereka harus sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan bayi Yesus pada saat itu. Kalau mereka mau mengalami kesukaan besar. Karena itu mereka harus pergi. Lukas 2 ayat 15 dikatakan apa di sana? Silakan saudara yang baca. Ya, 1, 2, 3. Stop. Apa dia bilang? Marilah kita pergi ke Betlehem. Ya, jadi nggak duduk diam. Nggak duduk diam. Dengar pengalat, oh begitu ya. Wah luar biasa, seneng ya. Ya, kita ada Tuhan Juru Selamat. Manusia hadir sekarang di atas dunia ini. Happy banget, seneng gak? Seneng. Natal itu begitu banyak orang datang ke gereja, luar biasa sukacitanya. Seneng mereka. Tapi alami gak kesukaan besar yang sesungguhnya dalam hidup mereka? Malaikat juga, gembala-gembala juga gak ngomong begini. Ya ilah, apa bener? Nanti dulu dah, besok-besok aja dah kita datang ya. Tidak diceritakan seperti itu. Tetapi gembala-gembala itu dikatakan apa? Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Inilah yang dilakukan oleh gembala-gembala. Mereka pergi, mereka berusaha menjumpai Yesus secara pribadi. Sekali lagi saya ulang, mereka pergi, mereka berusaha, mereka menjumpai Yesus secara pribadi. Jadi bukan kata orang, bukan kata pendeta. Kenapa saudara kita tidak mengalami kesukaan besar dalam hidup kita? Cirinya gimana orang yang tidak mengalami kesukaan besar? Ketika mereka mengalami tantangan, ketika mereka mengalami cobaan, ketika mereka mengalami pergumulan, ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami tekanan, mereka mulai takut. Mereka mulai mundur, mereka mulai goyah, mereka mulai sulit untuk bergerak, mereka sulit untuk maju. Mereka mengatakan, aduh gimana nih, lu gak tahu aja beban gue ini berat. Karena mereka tidak pernah menjumpai Yesus secara pribadi. Mereka gak pernah menjumpai penasehat ajaib. Allah yang berkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Saat ini aku telah berjumpa. Dan aku telah menjumpainya secara pribadi. Kenapa kita tidak mengalami kesukaan besar dalam hidup kita? Apakah selama ini, mari kita jujur. Ini penting saudara. Saya mau jemaat Hosana. Itu adalah jemaat yang sungguh-sungguh diperbaharui. Yang memiliki keintiman dengan Tuhan itu begitu kuat. Apakah selama ini saudara kita sungguh-sungguh telah berusaha. Ya,
menjumpai Tuhan secara pribadi? Atau saat ini kita hanya sebatas mendengar aja? Ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita tidak pernah merenungkannya, kita tidak pernah membacanya, kita tidak pernah datang kepada Dia. Sebatas itu. Ada nggak gitu saudara? Maksud saya gini, ada nggak sih waktu-waktu khusus kita untuk Tuhan dulu? Waktu-waktu khusus kita untuk gadget kita berjam-jam. Untuk TikTok, untuk YouTube, untuk hal-hal yang menjadi kesenangan diri kita itu berjam-jam dan kita bersedia mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, konsentrasi kita, hidup kita. Saudara hati-hati loh. Ketika saudara menggunakan waktu saudara dengan sia-sia, saudara telah membuang waktu dengan sia-sia. Itu kehidupan saudara. Saudara sedang membuang kehidupan saudara dengan sia-sia. Yuk saudara, kita renungkan pagi hari. Ada nggak waktu khusus kita ngobrol sama Tuhan? Kita datang sama Tuhan, ya, lalu kita ngobrol sama Dia. Bapa, pagi ini aku datang kepadamu, ya, atau siang ini aku datang kepadamu. Gini, tadi aku begini ngobrol seperti anak dengan bapa, curhat. Berikan aku hikmat-Mu, berikan aku petunjuk-Mu. Engkaulah penasihat ajaib bagiku. Ada begitu banyak pengalaman dalam hidup saya, saudara. Ada hal-hal yang tadinya saya tidak mengerti, tetapi Tuhan bukakan. Tuhan buat saya mengerti dan Tuhan tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, sungguh-sungguh enggak kita cari Dia, saudara? Selama ini. Ayo saudara jemaat Hosana, sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Dia saudara. Sampai-sampai saudara kita bisa mendengar apa nasihat Dia. Karena Dia penasihat ajaib kita, amin. Ya, sampai kita mengalami bagaimana kekuatannya saudara. Saudara jangan heran. Ketika kita telah datang kepada Tuhan, ketika kita ngobrol sama Tuhan, ada kekuatan baru yang mengalir dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita semakin dibuatnya kuat, kita semakin dibuatnya strong untuk hadapi masalah kita. Ya, karena apa? Karena Dia Allah yang perkasa. Ya. Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yo jemaat Hosana, ya, hebat saya khotbah, katakan. Tapi baca enggak Alkitab? Hebat kita main musik. Bagus loh, musiknya indah terdengar. Keren loh WL-nya. Tapi intim enggak sama Tuhan? Bapak di surga mungkin lihat begini. Gue tahu loh. Aku tahu kamu. Apa Tuhan bilang begini sama kita? Aku bangga sama kamu. Kalau Tuhan bilang aku tahu kamu. Artinya apa? Ada banyak hal-hal yang kita tidak lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Pagi hari ini Tuhan mau. Kita datang kepada Dia, kita cari Dia, kita temui Dia, kita jumpai secara pribadi. Dan kita alami bagaimana kekuatan dan kuasa-Nya. Kenapa saudara? Dia mau intim gitu loh. Dia mau intim sama saudara gitu loh. Dia mau dekat sama saudara gitu loh. Dia mau bersuka cita di dalamnya gitu loh. Itu yang Tuhan mau gitu. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi Dia mau memberikan apa yang Dia punya itu bagi saudara. Dan ini yang dialami oleh 10 orang kusta, saudara. Kita sudah baca bukan? Kita sudah tahu kan? Ini yang dialami oleh 10 orang kusta, saudara. Dalam Injil Lukas 17 ayat 12 sampai 14, saudara, dikatakan di sana begini, saudara. Ya. Ketika ia memasuki suatu desa, apa?
Sekali lagi apa? Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wow. Saya tidak bisa membayangkan, saudara. Bagaimana sukacitanya 10 orang kusta itu. Bagaimana sukacitanya mereka. Mereka tidak hanya disembuhkan, tetapi mereka menjadi tahir. Mereka disucikan, mereka dibersihkan, mereka dilayakan kembali. Ya. Dan itulah kesukaan besar yang mereka alami dalam hidupnya. Dan inilah kesukaan besar yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita pagi hari ini. Ayo. Pagi hari ini Tuhan tuh mau kita alami gitu loh. Jangan setiap kali pergantian sampai dengan Desember kita begini-gini terus. Kita nggak mengalami kesukaan besar, sukacitanya berlimpah di dalam Tuhan. Tadi pujian mengatakan apa? Sukacita yang mempesonaku. Apanya yang mempesona? Ya. Ayo saudara, pagi hari ini, apa yang menghalangi saudara? Ya, apa yang menghalangi saudara? Masalah saudara? Beban saudara, penyakit saudara, bukankah Yesus undang sendiri, ya kan? Bukankah Yesus telah katakan sendiri, saudara, dalam Matius 11 ayat 28 bilang apa? "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, kalau Yesus yang undang sendiri kita, saudara dengarkan baik-baik jemaat yang dikasih dan disayangi Tuhan. Kalau Yesus sendiri yang undang saudara dan yang berfirman seperti itu kepada saudara, kepada kita pagi hari ini. Masakah ketika kita mengetuk pintu dia tidak membukakan buat kita? Masakah dia biarkan kita sendiri di luar sana kehujanan? Kepanasan. Gak mungkin. Masakah kalau dia tahu kita menunggu dan kalau dia tahu kita mau menjumpai dia tidak ingin menemui kita? Gak mungkin. Yuk pagi hari ini saudara yang dikasih dan disayangi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan kata orang. Bukan karena khotbahnya bagus, tetapi ada sebuah kehausan, ada kelaparan dalam dirimu yang menggerakkan hidupmu. Bukan oleh karena disuruh PKS, bukan disuruh oleh karena pendetamu, tetapi ada dari dalam dirimu sendiri yang menggerakkan hidupmu untuk mengalami kesukaan besar dan kau menjumpai Yesus secara pribadi. Itu yang Tuhan mau pagi hari ini. Supaya apa? Nanti saat Tuhan jemput kita, ya, saat Tuhan jemput kita atau saat Tuhan datang kedua kali, saudara, kita akan menjadi jemaat yang dikenal oleh Tuhan. Ya dong? Karena kita sering datang sama Dia, karena kita sering menjumpai Dia, ya, Dia kenal kita. Nggak mungkin Dia nggak kenal kita kalau kita sering datang, ya kan? Saya sering datang ke rumah Lea, ya. Tiap hari datang, ini siapa sih yang datang pertama kali kenalan, ini siapa? Saya Cahya. Hari kedua datang, hari ketiga, ini bosan gue datang dulu terus. Dan semakin tahu, oh ini pasti nih Cahya yang datang. Saudara mau dikenal Tuhan pada saat Tuhan jemput saudara? Hah? Ya kan? Kita nggak mau mengalami seperti apa yang Yesus katakan, dia bilang, sorry aku tidak mengenal kamu. Repot kalau udah begitu. Saya mau seluruh jemaat Hosana di tempat ini adalah jemaat yang Tuhan kenali. Karena kita setia datang kepada Dia. Yang kedua, saudara, saya cepat ya.
Bagaimana gembala-gembala itu bisa mengalami kesukaan besar dalam hidup mereka, saudara. Ya. Perhatikan baik-baik. Mereka punya motivasi yang benar. Ya. Saudara, tadi kita baca sama-sama dalam Lukas 2 ayat 15. Ya, dikatakan apa? Gembala-gembala itu langsung pergi setelah malaikat-malaikat tinggalkan mereka. Betul? Ya kan? Setelah malaikat menyampaikan kabar baik itu kepada gembala-gembala, lalu gembala itu langsung pergi. Betul? Artinya gembala-gembala itu tidak membuang-buang waktu. Mereka langsung pergi ke Betlehem. Menurut saudara, saya tanya, ya, menurut saudara gembala-gembala itu sadar enggak? Ya, mereka mau jumpa Yesus itu di mana? Sadar? Tahu nggak mau jumpa Yesus itu di mana? Kok ragu-ragu sih? Tadi kita udah baca. Waktu malaikat, saya pelan-pelan ya. Waktu malaikat menyampaikan berita kabar baik kesukaan besar kepada gembala-gembala itu, ya. Gembala-gembala itu tahu nggak ketika mereka pergi untuk menjumpai Yesus, mereka jumpa Yesus di mana? Tahu nggak? Dari berita yang disampaikan oleh malaikat. Tahu? Betul tahu. Ya, sadar. Di mana? Palungan. Di Palungan. Firman Tuhan katakan apa? Lukas 2 ayat 11 sampai 12 kan tadi bilang begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi saudara, mereka sadar, gembala-gembala ini sadar, mereka akan menjumpai Yesus di dalam palungan. Apa itu palungan? Palungan itu tempat makanan hewan. Palungan itu tempat makanan binatang. Ya. Gembala-gembala berpikir, yang benar aja. Raja dibaringin di dalam palungan. Benar gak nih juru selamat? Ya. Saudara, gembala-gembala itu sadar mereka akan menjumpai Yesus di dalam palungan. Di tempat makanan hewan, tempat makanan binatang. Tapi mereka gak peduli tuh. Gembala-gembala tidak peduli, ya, mau di palungan, mau di tempat seperti apapun Yesus dibaringkan, mereka tetap pergi. Mereka tetap pergi, mereka tetap datang menjumpai Yesus, karena yang penting bagi mereka Yesus ada di situ. Itu motivasi mereka. Apa motivasi kita ke gereja? Apa motivasi saudara melayani? Benarkah karena Yesus ada di situ? Sekalipun mungkin pengkhotbahnya orang yang sederhana, saudara mau hadir? Saudara mau ketemu Yesus? Atau lihat dulu dong gerejanya kayak gimana. Lihat dulu dong gereja keren gak? Kursinya kayak gimana? Oh kalau di kursi sana, gereja sana kursinya empuk luar biasa. Kayak di bioskop. Kita bisa senderan, kita bisa santai. Benar gak karena Yesus ketika kita melayani? Kita mau cari Yesus sekalipun WL dan singernya dari jemaat biasa. Bahkan mungkin musik dan sound systemnya kita nggak mahal. Biasa-biasa aja gitu. Nggak sampai miliaran, nggak sampai MM-an. Apakah semangat kita menjadi semakin menurun? Gairah kita untuk datang mencari Tuhan, untuk datang ke gereja itu semakin menurun? Semakin kayak ya.
Atau kita mau menjadi seperti gembala. Saya tidak peduli. Yang terpenting bagiku, Yesus ada di situ. Aku datang ke tempat ini. Ya. Saudara, gembala-gembala ini memiliki sikap hati yang benar. Motivasi yang benar. Hanya Yesuslah yang menjadi alasan buat mereka pergi. Kalau saudara datang ke rumah ini karena hanya Yesus yang menjadi alasan saudara, berbahagialah saudara. Karena Yesus sendiri akan menjumpai yang menyambut saudara. Bukan oleh karena siapa yang khotbah, siapa yang main musik, siapa yang pimpin pujian. Tetapi saudara, kita tidak peduli. Yang penting aku datang untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus. Ini yang boleh dikatakan gitu loh. Ini yang bagaimana kita bisa mengalami kesukaan besar, sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Karena segala sisi ruang kiri, ruang kanan, ruang depan, ruang belakang, ruang atas, ruang bawah itu tidak membatasi kita. Kenapa? Mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Dan Yesus yang akan terus menyatakan bagaimana kasih dan kuasanya kepada kita. Begitu juga kita seharusnya. Bukan cuma gembala. Ya? Karena satu-satunya alasan saudara ke gereja adalah karena Yesus. Bahkan satu-satunya alasan saudara masih hidup. Saudara masih bisa bernafas. Itu alasannya bukan karena saudara masih menikmati kekayaanmu. Bukan alasannya karena saudara masih mau enjoy di tengah-tengah dunia ini. Karena saudara hidup di dalam kelimpahanmu. Ya. Tetapi aku masih hidup, aku masih bernafas saat ini. Karena alasan satu-satunya adalah Yesus. Tak ada yang lain. Tak ada. Yesus. Itu satu-satunya. Saya masih berdiri di sini. Itu alasannya karena Yesus. Bukan karena berkatnya. Bukan karena kesembuhannya. Bukan oleh karena apa yang dia berikannya. Tapi oleh karena sungguh-sungguh Yesus yang mengasihi dan mencintai kita. Karena saya terlalu percaya. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar, masakah dia tidak mencukupi, dia tidak memenuhi setiap apa yang kita perlukan, setiap apa yang kita rindukan. Masakah dia tidak menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada dia. Kalau setiap doa yang kita naikkan, semuanya alasannya karena Yesus. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Biarlah Yesus ditinggikan, dimuliakan dalam hidupmu. Sehingga engkau sungguh-sungguh mencari dia, datang kepada dia. Pada saat kita dijemput oleh Tuhan, pada saat Tuhan datang kedua kali, dia sungguh-sungguh mengenali jemaat Hosana. Dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sejenak. Saya undang pemain musik. Kami bersyukur pagi ini Bapak. Untuk firman-Mu yang sederhana yang Kau sampaikan kepada kami. Kau mengingatkan supaya kami sungguh-sungguh datang mencari Engkau. Dan kami menjumpai-Mu secara pribadi. Berikanlah hati kepada jemaat-Mu di tempat ini. Hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga setiap kali Tuhan kami merindukan akan Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu menghadapi keadaan di zaman akhir ini, kami tidak mampu selain karena kekuatan dan anugerah-Mu. Buatlah kami setia kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Engkau berkati, Engkau urapi, supaya apa yang kami makan, apa yang kami minum, ini sungguh-sungguh meremak dalam hati kami. Dan kami mengingat bagaimana perbuatan cinta kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena pengorbanan-Mu tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Hanya Engkau-lah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Buatlah kami terus merendahkan hati kami, menyadari betapa kasih-Mu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan tetap percaya Engkau ada bersama kami. Kami tidak sendiri. Terima kasih Tuhan. Bubuhkan urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya undang kita berdiri. Dan sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Saya berharap ketika kita membaca pengakuan iman ini, kita membaca dengan segenap hati kita. Karena ini adalah iman kita kepada Tuhan. 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantara kita, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang berada di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Apakah saudara bersama keluarga yang di rumah sudah memegang roti dan anggurnya, jemaat di tempat ini? Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia. Saudara renungkan betapa kasih anugerahnya melimpah atas hidup kita. Sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang melimpah tercurah bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pengorbanan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami akan terus mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanan dan kasih setia. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan dibesarkan nama. Terimalah segala pujian, terimalah segala hormat, hanya bagi Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Amin.